Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kali ini kita berjumpa kembali dalam event atau dalam kegiatan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 yang jadwalnya sudah dimulai. Saudara, sebagaimana saudara ketahui bahwa kegiatan semester ganjil kita untuk 2020-2021 itu akan kita laksanakan secara daring atau secara virtual. Nah, akan tetapi Anda harus tidak boleh berkecil hati bahwa kegiatan secara virtual di dalam proses perkuliahan ini pastinya kita memang tidak bertatap muka, tetapi semua materi sesuai dengan yang seharusnya disampaikan itu nanti akan dosen sampaikan kepada mahasiswanya, dan mahasiswa tentu punya kewajiban yang lebih besar lagi, yaitu harus mempelajari mata kuliah atau substansi materi mata kuliah itu secara sendiri di rumah dengan mengacu kepada pokok-pokok bahasan atau modul yang disampaikan oleh dosen dan membuka buku-buku referensi untuk dibaca lebih lanjut. Saudara, kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Ya, kok Anda sering menyebutnya hukum LP. Ya, jadi hati-hati, jangan salah. LP itu bisa nanti lembaga pemasyarakatan, bisa lari ke hukum pidana. Ini lembaga pembiayaan, masuknya ke dalam hukum ekonomi dan bisnis. Ya. Di dalam mata kuliah hukum lembaga pembiayaan nanti Anda akan punya satu dosen pengampu yang khusus di kelas ini. Itu ada saya. Jadi untuk selama kita kuliah online sistem virtual seperti ini, satu kelas akan diampu oleh satu dosen. Jadi dosennya tidak tandem. Jadi saya akan mengampu saudara-saudara yang bergabung dalam kelas ini, yaitu Ibu Kingkin Wahyuningdia. Nah, Ibu Kingkin Wahyuningdia. Nanti di kelas lain akan ada Bapak Sunario, Dr. Sunario, dan Ibu Rilda Murniati. Yang ada di kelas saya itu nanti kelasnya, kalau kita seandainya offline, Anda berada di kelas ruang perdata 2. Dosennya saya. Jadwal mata kuliah, karena ada informasi bahwa jadwal mata kuliah ini bertabrakan dengan jadwal mata kuliah lainnya dengan peserta mahasiswa yang sama, maka untuk hukum lembaga pembiayaan jadwalnya menjadi digeser atau dirubah. Ya, dirubah. Yang semula itu kita seharusnya kuliahnya di hari Rabu pukul 9.30 sampai 11.10. Dengan kondisi yang tadi tidak mungkin dilakukan, maka kuliah kita ganti di hari Jumat pukul 7.30 sampai 9.10. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, perubahan jadwal untuk hukum lembaga pembiayaan adalah dari hari Rabu ke hari Jumat. Ke hari Jumat 7.30 9.10 lewat 10. Jadi Anda jangan sampai salah, jangan sampai kesasar lagi. Rajin-rajinlah membuka kelas virtual, lihat apakah dosen, apakah mata kuliahnya ada yang berganti jadwal. Dan yang harus Anda ketahui di dalam kegiatan mata kuliah yang dilakukan secara virtual ini, Anda tetap harus berada di kelas yang sudah Anda seharusnya berada. Maksudnya, kalau Anda sudah harus berada di kelas saya, Anda jangan mengikuti kegiatan di kelas lain. Ya, karena nanti data Anda hilang pada saat rekapitulasi nilai akhir, nama Anda tidak tercantum di dalam kelas saya, sementara Anda semula ada di kelas saya tidak bertanggung jawab. Ya, jadi Anda tanggung jawab sendiri itu. Saya tidak mau cari-cari nilai Anda itu ada di mana. Ya, oleh karena itu untuk mempermudah proses pembelajaran, Anda diwajibkan, bukan hanya disarankan, tapi diwajibkan untuk konsisten mengikuti di mana kelas seharusnya Anda berada. Ya.
Nah, mata kuliah lembaga pembiayaan ini adalah mata kuliah prasyarat, saudara. Mata kuliah prasyarat itu artinya sebelum menempuh mata kuliah ini Anda harus mengikuti mata kuliah lain. Anda harus pernah mengambil mata kuliah lain yang merupakan syarat mata kuliah ini. Apa mata kuliah lain itu? Mata kuliah lain yang merupakan prasyarat mata kuliah hukum lembaga pembiayaan adalah hukum, ekonomi, dan bisnis. Jadi setidaknya untuk mengambil mata kuliah lembaga pembiayaan Anda sudah pernah mengambil hukum, ekonomi, dan bisnis. Ya, itu. Nah, nanti apa saja akan disampaikan dalam kegiatan 1 semester ini? Nah, itu jadwal tetap mengikuti jadwal yang dibuat oleh fakultas setiap hari Jumat nanti pukul 7.30 sampai 9.10 Anda harus mengisi presensi mata kuliah ini di kelas ini. Tidak boleh lewat waktu yang telah ditentukan, tidak boleh terlambat seperti layaknya kita kuliah offline, seperti layaknya kita kuliah tatap muka, ya, offline. Jadi kalau pukul 7.30 ya 7.30 Anda sudah bangun, nggak boleh masih di kamar tidur kucek-kucek, terlambat, ngisi presensi terlambat. Seperti pada kuliah saya kalau dilakukan secara offline itu saya tidak toleransi untuk mahasiswa yang terlambat hadir. Jadi keterlambatan itu hanya bisa ditoleransi maksimal 10 menit. Jadi kalau pukul 7.30 Anda presensinya pukul 8, itu saya anggap Anda tidak hadir. Ya. Jadi itu sama saya juga pada pukul 30 saya harus berada di depan laptop menyampaikan materi ini secara virtual. Jadi seperti itu. Nanti apa saja yang akan disampaikan tiap kali pertemuan, pokok bahasanya apa, lalu kewajiban Anda apa sebagai mahasiswa, nanti Anda akan bisa lihat di kontrak perkuliahan. Ya, jadi kontrak perkuliahan itu adalah sesuatu yang kita sepakati untuk dijadikan pedoman, dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa pada 1 semester dalam mata kuliah yang bersangkutan. Saya rasa itu dulu, nanti Anda bisa mengikuti atau bisa menyimak kontrak pembelajaran yang akan disampaikan berikut ini. Demikian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kegiatan perkuliahan akan mengacu atau akan berpedoman pada kontrak pembelajaran yang harus Anda ketahui dan harus saya ketahui juga. Ini kita sepakati dulu. Nah, kalau kontrak kan harus disepakati, maka saya bacakan kontrak pembelajaran untuk mata kuliah hukum lembaga pembiayaan dengan kode HKK 612504 504 atau 304 ya, seingat saya kok 304. Dengan bobot 2 SKS, Anda diambil oleh anak-anak semester 5. Kemudian berprasyarat pada hukum ekonomi dan bisnis ya. Jadi Anda harus sudah pernah mengambil hukum ekonomi dan bisnis. Dan 2 SKS itu adalah 100 menit. Kita bertemu di hari Jumat ya, hari Jumat. Ini ada perubahan jadwal, karena mahasiswa ternyata memiliki kendala bertabrakan dengan mata kuliah lain, sehingga mata kuliah lembaga pembiayaan mengalah untuk mengambil jadwal di hari Jumat 7.30 sampai 9.10. Kemudian di kelas ini Anda akan diampu oleh saya, Ibu Kingkin Wahyuningdiah. Nanti di kelas lain ada Pak Sunario dan Ibu Rilda. Jadi yang ada di kelas ini dengan saya ya. Kemudian manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini adalah akan memberikan manfaat kepada Anda, yaitu sebagai mata kuliah yang nanti akan memberikan pemahaman mengenai lembaga keuangan non-bank ya, khususnya lembaga pembiayaan. Jadi sebagaimana Anda ketahui bahwa lembaga keuangan itu terdiri dari 2 kelompok besar,
yaitu keuangan bank dan keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan adalah masuk ke dalam kelompok keuangan non-bank, ya. Mata kuliah lembaga pembiayaan ini ditawarkan dengan maksud untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang lembaga pembiayaan. Ya, jadi tentang semua jenis-jenis lembaga pembiayaan nanti akan disampaikan di dalam satu semester ini sehingga Anda memperoleh manfaat mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan, jenis-jenisnya, manfaatnya, tujuannya, dan bagaimana dalam prakteknya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah berprasyarat, ya. Jadi ini mata kuliah ini berprasyarat dan statusnya adalah merupakan mata kuliah kekhususan atau wajib minat, ya, dalam program studi hukum ekonomi. Jadi kalau Anda mengambil jurusan hukum ekonomi yang ada pada bagian hukum perdata, maka mata kuliah ini menjadi wajib hukumnya harus Anda ambil, ya. Kemudian itu tadi sejauh mungkin nanti mata kuliah ini akan memberikan manfaat kepada Anda baik itu dari segi peraturannya maupun dari kasus-kasus studi, ya, kasus-kasus studi tentang lembaga pembiayaan, baik itu lembaga pembiayaan yang berbentuk modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, atau pembiayaan proyek. Kita akan mempelajari dari aspek hukum dan dalam dunia prakteknya seperti apa. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami secara komprehensif tentang hukum lembaga pembiayaan, ya, baik secara teoritis melalui ketentuan perundang-undangan maupun bagaimana dalam tataran pelaksanaannya. Nah, kemudian indikator capaian, karena tadi mempunyai tujuan, maka sejauh mana atau kapan mata kuliah ini memperoleh capaiannya. Nah, ini di sini. Ya, jadi indikatornya adalah akan diukur dari capaian yang diperoleh pada setiap pokok bahasan. Dan nanti kita akan bertemu dalam 16 kali pokok bahasan. Masing-masing pokok bahasan punya sub-sub pokok bahasan, ya. Nah, pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan inilah sebagai indikator capaian pembelajaran kita. Jadi di sini saya kasih contoh, misalnya pokok bahasan 1. Itu sub pokok bahasanya ini, ya, bahan kajiannya ini A, B, C. Oleh karena itu, maka capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti pokok bahasan pertama, maka mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis apa itu lembaga pembiayaan, bidang usahanya apa saja, dan bagaimana kedudukan lembaga pembiayaan ini dalam lembaga keuangan. Dan seterusnya sampai kepada pokok bahasan 16, itu masing-masing memiliki capaian pembelajarannya. Jadi ini anak bisa baca, ya. Baca saja, saya sudah menyampaikan juga secara tertulis. Jadi setiap pokok bahasan kita akan bisa mengukur capaian pembelajarannya atau kita memiliki indikatornya itu adalah berdasarkan pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan. Jadi apa Anda berhasil atau tidak, ini alat ukurnya di sini, ya. Yang akan bagaimana cara mengukurnya? Ya, nanti ada kuis, ada tugas, ada UTS, dan terakhir ada UAS. Itu caranya yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan itu. Lalu strategi pembelajaran sebagaimana mata kuliah lain di dalam Fakultas Hukum ini utamanya adalah ceramah. Tapi ceramah karena kita secara virtual ini kita tidak bisa bertatap muka, maka metode ceramah ini nanti mungkin disampaikan secara virtual atau materi-materinya akan disampaikan secara daring, ya. Jadi ini metode ceramah tetap ada karena kita nanti
tetap juga akan melakukan ceramah secara virtual dan atau digantikan oleh materi-materi yang bisa Anda lihat pada Vclass kita. Lalu metode ceramah akan dikolaborasi oleh responsi. Responsi itu tadi berbentuk tanya jawab ketika setiap kali pertemuan, kemudian ada nanti diskusi mahasiswa. Walaupun kita virtual, diskusi ini bukan tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi Anda sendiri antar mahasiswa yang satu kelompok itu bisa melakukan diskusi secara virtual. Kemudian pembahasan kasus-kasus ya yang diberikan dalam tugas-tugas baik secara mandiri maupun secara kelompok tadi. Ya. Kemudian materi dan sumber bahan. Materi berasal dari buku ajar, jadi silakan Anda cari buku hukum lembaga pembiayaan yang utamanya adalah yang dibuat oleh Pak Dr. Sunaryo. Kemudian juga tentu saja tidak menutup kemungkinan dan bahkan diwajibkan juga Anda membaca literatur-literatur lain yang terkait dengan lembaga pembiayaan di Indonesia. Lalu tugas dan kewajiban dosen dan mahasiswa sama pada mata kuliah lainnya, kita wajib hadir di dalam forum perkuliahan walaupun secara virtual, tapi kehadiran itu tetap bisa dibuktikan dengan adanya referensi. Dan kehadiran itu nanti akan dihitung ketika kita akan melakukan ujian semester. Jadi Anda harus wajib hadir 80% paling sedikit hadir baru boleh UAS. Lalu Anda diberikan tugas, tadi saya sudah jelaskan, nanti dalam proses pembelajaran ini kami akan memberikan tugas baik itu mandiri maupun secara kelompok, dan kewajiban Anda harus menjaga kejujuran, baik Anda maupun saya sebagai dosen, kejujuran itu harus dijunjung tinggi, apalagi sekarang ini kuliahnya lewat virtual. Jadi kejujuran itu datang dari diri Anda untuk Anda dan hasilnya juga nanti akan kembali kepada Anda. Ya, jadi kejujuran untuk hadir di dalam kelas itu tidak hanya presensi, tapi Anda dituntut untuk jujur hadir, apalagi kalau dosennya memberikan pembelajaran ini secara ceramah seperti ini. Kemudian nanti ada kriteria penilaian. Ini ada kriteria penilaian. Ya, keaktifan kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan prosentase yang mengikuti peraturan akademik yang terbaru. Kemudian ini tabel konversi juga mengikuti peraturan akademik yang terbaru. Kapan Anda bisa memperoleh nilai A, kapan Anda bisa memperoleh nilai B, plus, nilai B, C plus, C, D, dan kapan Anda dinyatakan tidak lulus, ya, yaitu ketika Anda mendapatkan nilai di bawah 50. Ini juga ketentuan terbaru, jadi Anda harus lihat, ya. Kemudian jadwal perkuliahan kita tadi saya sudah katakan bahwa jadwal perkuliahan kita ganti di hari Jumat, ya. Semula di hari Kamis kalau tidak salah dalam jadwal, tapi ini saya ganti sesuai dengan permintaan mahasiswa juga, diganti di pukul 7.30 sampai 9.30. Tata tertib sebagaimana mata kuliah lainnya juga Anda dalam mata kuliah ini diwajibkan untuk mengikuti tata tertib proses perkuliahan. Ini bisa Anda baca sendiri, ada beberapa item mengenai tata tertib. Ini referensi tadi, sumber bahan referensinya ini. Jadi wajibnya itu ada 2 buku referensi wajib. Ini yang dibuat oleh Pak Sunaryo dan yang dibuat oleh Profesor Abdul Qadir Muhammad dan Ibu Rilda Murniati. 2 buku ini menjadi referensi wajib. Selebihnya adalah referensi penunjang. Tapi bukan tidak mungkin referensi penunjang ini justru banyak memberikan keterangan dan penjelasan untuk membantu Anda memahami mata kuliah ini. Kemudian juga nanti ada peraturan-peraturan, itu juga Anda harus lihat ya semua peraturan yang terkait dengan hukum lembaga pembiayaan.
Ya, terakhir nanti kontrak pembelajaran ini akan kita tanda tangani atau akan ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Nah, mahasiswanya ini nanti akan diwakili oleh ketua kelas. Oleh karena itu nanti saya mohon setelah ini ada yang berbaik hati atau ada yang diusulkan oleh temannya untuk menjadi ketua kelas yang bisa menjembatani antara dosen dan mahasiswa. Sekian kontrak pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.